Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Para YouTuber yang berhati mulia, syukur lagi dan lagi sampai kita tiada lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan diri kita dari yang tidak ada sekarang ada, nanti pun akan ditiadakan lagi. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, lalu akan menuju ke mahsyar, lalu akan menuju ke mizan, lalu akan menuju ke jembatan Sirat. Setelah itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah, bertungkus lumus untuk mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam beliau berpikir, bergerak mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari menjumpai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia, dan malam hari menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia yang didatangi beliau, bahkan yang tidak didatangi, bahkan kita hari ini, bahkan nanti sampai bayi yang lahir sebelum hari kiamat, ini semua mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khawatimah. Para YouTuber yang berhati mulia, kali ini saya akan membahas sedikit tentang satu orang hamba Allah yang mana bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin untuk kalangan negara kita Indonesia, beliau ini sudah dikenal, yaitu Baim Wong, yang alhamdulillah mempunyai istri Mbak Paula dan anak Kiano Tiger Wong. Dan insya Allah, semoga Allah mudahkan, ini akan lahir anak yang kedua insya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan proses persalinannya nanti, amin. Para YouTuber yang berhati mulia, kenapa Mas Baim Wong ini bisa menjadi inspirasi? Karena beliau ini sering memberikan sedekah atau bagi-bagi rezeki kepada siapa saja. Kadang kepada kami ini para ojek online, baik itu dari Grab, baik itu dari Gojek, dan mudah-mudahan juga nanti para driver Shopee Food juga bisa mendapatkan rezeki yang sama dari beliau, amin. Juga yang terakhir malah satu orang ibu pedagang gorengan
Ini video yang terakhir saya lihat. Ini mendapatkan rezeki dari Mas Baim Wong. Ini tentunya kisah ini atau video ini atau apa yang beliau telah perbuat ini bisa menjadi contoh. Masih muda tapi semangat untuk membagi rezeki kepada saudara yang lain, manusia yang lain ini begitu besar. Juga saya pernah lihat video beliau memberikan rezeki kepada satu orang sopir taksi. Dan beberapa kisah yang lain di video beliau. Ini tentunya perlu kekuatan dari beliau sendiri. Yang pertama yang jelas kekuatan harta yang Allah berikan kepada beliau. Juga kekuatan iman, tentu ada iman. Iman ini yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sama-sama tahu, sama-sama orang Islam ini, rukun iman ini ada 5, ada 6. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Salah satunya adalah percaya kepada hari akhir. Yang mana bekal untuk hari akhirat ya ada di dunia. Dan salah satunya adalah sedekah. Di rukun Islam pun ada perintah untuk zakat. Zakat ini mengeluarkan harta. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal ini nisabnya 1 tahun sekali. Begitupun zakat fitrah ini di bulan Ramadan. Ini pun perlu kekuatan iman. Apalagi zakat mal, apalagi harta kita banyak. Tentu zakat malnya lebih banyak lagi. Maka ini perlu kekuatan iman. Inilah rukun Islam, rukun iman yang beliau sudah jalankan, beliau sudah amalkan. Ya kan? Bersedekah, berzakat, membagi sebagian hartanya untuk saudaranya yang lain, baik itu sesama manusia ataupun saudara sesama muslim. Nah, ini perlu menjadi inspirasi, karena baginda Nabi SAW juga sudah mencontohkan bagaimana bersedekah baik kepada orang Islam maupun kepada orang di luar Islam, saling berbagi kepada orang di luar Islam. Maka apa yang dilakukan Mas Baim Wong ini mudah-mudahan banyak yang bisa meniru juga, sebagaimana baginda Nabi SAW sudah mencontohkan, menjadi suri teladan terbaik, sehingga manusia ini, terutama umat Islam ini, mau memberikan sedikit rezekinya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah atau video atau inspirasi dari Mas Baim Wong yang begitu murahnya memberikan rezeki, memberikan sedekah kepada manusia yang lain, kepada saudara muslim yang lain, ini tentu menjadi apresiasi. Jadi jangan nunggu apa yang kita punya, tapi berikan apa yang kita punya. Jangan menunggu apa yang belum ada. Wah, nanti saya kalau sudah jadi kaya baru bersedekah. Kalau saya gajinya sudah besar baru saya sedekah. Kalau saya sudah punya rumah baru saya sedekah. Kalau saya sudah punya ini itu baru saya akan sedekah. Nah, ini image seperti ini mesti disingkirkan. Jadi sedekah ini selain berupa uang, berupa benda-benda, juga bisa berupa yang lain. Bahkan senyum saja bisa menjadi sedekah. Kita mendoakan saudara
muslim yang lain agar diampuni dosanya oleh Allah, agar ditambahkan hidayah. Ini bagian juga daripada sedekah. Sedekah Al-Fatihah, sedekah Yasin. Begitu juga kita bantu doa supaya saudara sesama anak cucu Nabi Adam yang belum beragama Islam supaya masuk Islam. Ini juga bagian daripada sedekah. Atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan. Atau apapun bentuknya. Selama itu hal-hal yang baik menjadi sedekah. Zikir menjadi sedekah. Kan sekarang nih mendekati ini hari Tarwiyah, ya kan? Sedang puasa Tarwiyah. Ini 2 hari menjelang Idul Adha, Idul Kurban. Karena tahun ini jemaah haji yang dari Indonesia belum Allah izinkan berangkat ke sana, apapun asbabnya, semuanya pasti itu datang daripada Allah SWT, kehendak Allah juga. Walaupun ada asbab-asbab daripada manusia. Nah ini yang punya rezeki lebih bisa melakukan kurban. Ini juga bagian daripada sedekah. Baik itu kurban sapi ataupun kurban kambing atau domba. Maka inilah kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan itu pasti akan kembali kepada yang memberikan. Maka alhamdulillah, dan inspirasi dari Mas Baim Wong ini kepada anak-anak muda, terutama kepada saya nih, Masya Allah, ini bisa ditiru, bisa dicontoh. Karena suri teladan yang terbaik yaitu baginda Nabi SAW juga sudah mencontohkan, sudah memberikan, bahkan di dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan, pentingnya untuk bersedekah, berbagi kepada manusia ataupun saudara muslim yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memudahkan proses kelahiran daripada anaknya Mas Baim Wong. Mudah-mudahan Mbak Paula Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badannya, sehatkan jasmaninya, sehatkan imannya, sehingga nanti ketika proses persalinan Allah lancarkan. Anak hakikatnya bayi keluar daripada perut ibunya ini sudah fitrahnya bayi itu akan keluar. Walaupun ada namanya proses persalinan, baik itu normal ataupun sesar. Maka saya hanya bisa berdoa nih, mudah-mudahan sih bisa silaturahim ke rumahnya Mas Baim Wong untuk memberikan doa. Ya kalau nggak bisa ya minimal doa dari sini, dari tempat kediaman saya di Depok, bisa membantu doa. Semoga Allah SWT beri kelancaran, kemudahan, kesehatan kepada Mas Baim, kepada Mbak Paula, dan juga kepada Kiano Tiger Wong. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Minta maaf kepada Mas Baim Wong dan keluarga apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Juga saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena benarnya pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bagi para YouTuber yang berkenan dengan video ini, mungkin bisa memberikan semangat buat saya dengan komentar-komentar yang positif, juga memberikan like, tanda jempol, ikan disenggol sehingga berubah jadi warna biru. Terus juga kalau video ini baik, maka boleh di share kemana saja, seluruh dunia pun boleh, alhamdulillah. Juga agar channel ini lebih berkembang, bisa juga memencet subscribe dan menyenggol sebelahnya, sehingga nanti kalau saya
upload video lagi di channel ini, channel Info Umat Nabi, maka kalian bisa mendapatkan info-info umat terkini, bisa juga viral, yang lagi viral atau yang lagi diminati. Insya Allah ya, benarnya pasti datang dari Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.